Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Asri Ismail, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1, yang terdiri dari saya, Intan Mutiara Safira sebagai moderator, Rahma Syamhar Asilani sebagai presentator pertama, Sarah sebagai presentator kedua, Mirda sebagai presentator ketiga, Aulia Nurul Maulida Basir sebagai presentator keempat, Abdul Qadir sebagai presentator kelima, Rati Kusumaning Ayu sebagai presentator keenam, Amri Anti sebagai presentator ketujuh, dan M. Idar Ulil Absar sebagai presentator terakhir. Kali ini kami akan membahas mengenai Bahasa Indonesia dalam korespondensi. Untuk penjelasannya, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yaitu pengertian korespondensi. Kata korespondensi diserap dari bahasa Belanda, correspondentie, yang bermakna surat menyurat. Terdapat pula dalam bahasa Inggris, correspondence, yang juga bermakna surat menyurat. Korespondensi dapat diartikan seseorang yang mengirim surat pada kita atau sebaliknya. Kita mengirim surat kepada seseorang lalu orang itu membalasnya. Kata korespondensi memiliki arti tersendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perihal surat menyurat yang memiliki hubungan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penyampaiannya. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk Sarah agar melanjutkan materi berikutnya. Kepada Sarah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis-jenis surat korespondensi. Sama dengan jenis dari persuratan yang ada di perusahaan, korespondensi memiliki dua jenis, yaitu korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Sedangkan korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Dalam persuratan, penting sekali untuk memperhatikan korespondensi sebuah surat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sarah atas penyampaiannya. Berikutnya, saya persilahkan kepada Mirda untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Mirda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur dalam pembuatan surat korespondensi. Yang pertama ada pengirim surat. Dalam unsur ini merupakan unsur yang paling penting karena tanpa ada pengirim surat, kita tidak akan tahu dari mana asal surat tersebut. Yang kedua ada penerima surat. Unsur kedua ini merupakan unsur pokok. Karena jika tidak ada penerima surat, kita tidak akan tahu untuk siapa surat ini akan ditujukan. Yang ketiga ada isi pesan. Isi pesan ini merupakan unsur terpenting karena tanpa ada isi pesan, kita tidak tahu maksud dari pesan ini dikirim dan penerima tidak mengetahui untuk apa pesan ini diberikan kepadanya. Yang keempat ada saluran. Dalam hal ini saluran yang dimaksud adalah saluran yang dipakai untuk menyampaikan surat ini, baik melalui media elektronik, cetak maupun tulisan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mirda atas penjelasannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Aulia untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni syarat-syarat surat yang baik. Surat yang baik ialah harus memenuhi syarat-syarat penyusunan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan letak bagian-bagian surat yang tepat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kedua, pengetikan yang betul, jelas, bersih, dan rapi. Yang ketiga, yaitu pemakaian kertas yang sesuai dengan ukuran, jenis, dan warna yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu isi surat harus dinyatakan secara ringkas dan jelas. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar, baik ejaan dan kaidahnya, bahasanya juga baku dan bahasanya juga yang efektif. Untuk itu bahasa surat haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik.
Sedapat mungkin kita harus menghindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Juga harus dihindari gaya bahasa yang kedaerah-daerahan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Berikutnya, kepada Abdul Qadir, saya persilahkan untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan Mutiara Safira selaku moderator pada diskusi kali ini. Saya ingin menjelaskan materi mengenai kegunaan surat, yaitu kelebihan dan kekurangan surat. Kelebihannya yaitu surat berguna untuk pertama, menyampaikan informasi yang tidak mungkin disampaikan secara bersemuka. Kedua, mengirim berita yang tidak bergantung pada waktu, tenaga, dan biaya. Ketiga, alat bukti dalam suatu persengketaan. Keempat, menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Kelima, memuaskan diri sendiri. Keenam, memungkinkan seseorang menafsirkan dengan matang apa yang dimaksud oleh penulis. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada penerima surat menentukan reaksi yang diperlukan. Kedelapan, memberikan kesempatan yang banyak pada penulis surat untuk memilih kata dan kalimat yang tepat sehingga salah paham dapat dihindari. Dan memberikan kesempatan kepada penerima surat untuk meminta bantuan orang lain menyelesaikan informasi yang tertuang dalam surat dapat digandakan untuk orang lain. Dan terakhir, 10 dapat bersifat rahasia. Adapun kekurangan surat yaitu pertama, kita terpaksa menunggu balasannya yang sangat lama. Kedua, surat tidak sampai atau terlambat tiba di alamat. 3. Salah paham tidak dapat dihindari karena penulis dan pembaca tidak bersemuka. Keempat, unsur suprasegmental dan tanda baca yang tidak lengkap menyebabkan isi surat sulit dipahami. Kelima, hanya sedikit yang dapat diungkapkan karena surat dibatasi oleh halaman. Keenam, perlengkapan surat berupa kertas, pulpen, amplop, dan perekat harus tersedia. Ketujuh, membahayakan diri sendiri bila surat mengandung hal perselisihan. Kedelapan, harus ada yang membawa surat itu, harus menyediakan biaya pengirimannya. 9. Penguasaan terhadap bahasa harus memadai. 10. Kita harus pandai menulis dan membaca. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Abdul Qadir atas penjelasannya. Berikutnya kepada Ratih, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu sifat surat dinas. Sifat surat dinas termasuk yang pertama yaitu memiliki identitas seperti kop surat, nomor surat, pokok surat, cap pengirim surat. Kemudian sifat yang kedua yaitu biasanya berisi instruksi, kenaikan pangkat seseorang, permintaan laporan. Yang ketiga yaitu dibiayai oleh negara, perusahaan atau organisasi. Yang keempat, biasanya diagenda dan disimpan mengikuti sistem tertentu. Yang kelima, berlaku antara dinas, jabatan atau organisasi. Yang keenam, surat dinas memiliki kelengkapan tertentu. Misalnya bentuk amplop yang berciri tertentu biasanya dicantumkan urutan kata atau BPD yang disingkat bebas dari BA. Yang ketujuh, dibalas secara dinas. Yang kedelapan, pengirim surat dinas menggunakan ekspedisi. Selanjutnya yaitu sifat surat pribadi. Yang pertama, kalau perlu dibalas secara pribadi. Yang kedua, hal-hal seperti surat dinas tidak ada. Yang ketiga, berisi suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, misalnya berita keluarga. Yang keempat, dibiayai oleh orang yang bersangkutan. Yang kelima, umumnya setelah dibaca dibuang saja.
Yang keenam, berlaku antar pribadi dengan pribadi yang lain. Yang ketujuh, dikirim begitu saja, kecuali surat yang dikirim secara tercatat atau kilat khusus. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Ratih atas penjelasannya. Berikutnya penyampaiannya akan disampaikan oleh Amrianti. Kepada Amrianti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas moderator. Baik, saya akan membacakan pembacaan materi mengenai fungsi surat korespondensi. A. Surat korespondensi memiliki fungsi masing-masing dalam pembuatannya. Fungsi utamanya yaitu memiliki hubungan yang erat dengan pihak internal atau pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dengan adanya surat tersebut, maka menjadikan hubungan kerjasama antara perusahaan satu dengan yang lainnya menjadi lebih jelas dan terarah. Hubungan kerjasama tersebut dapat secara resmi dilihat atau dijelaskan pada surat korespondensi yang ada pada perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, perusahaan memiliki hubungan korespondensi disebut dengan koresponden. Tentunya hubungan ini dilakukan dengan dua arah yang melibatkan satu sama lain dan saling berhubungan. C. Selain menunjukkan suatu hubungan keterkaitan, juga menghubungkan sebuah korelasi di mana surat yang akan menunjukkan di mana adanya perbedaan antara surat masuk dan surat keluar yang ada pada suatu hubungan kerjasama. D. Selain memiliki sebagai alat komunikasi, surat tentunya memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam pembuatannya, termasuk dengan surat korespondensi yang pembuatannya memiliki isi pesan tertentu yang dapat berisi sebagai penyampaian persoalan, penolakan, perintah ataupun persetujuan dari pihak perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Adapun fungsi surat secara umum yaitu sebagai alat komunikasi di mana berfungsi sebagai menghubungkan seseorang atau pihak tertentu dengan orang lain. Kedua, bukti tertulis yang berfungsi sebagai alat bukti kalau dibutuhkan, misalnya untuk kepentingan persidangan di pengadilan. Ketiga, pengingat tertulis berfungsi mengingat ke kita pada sesuatu yang telah lama berlangsung. 4. Bukti secara historis dapat digunakan untuk mengungkapkan sejarah sesuatu yang telah lama berlangsung. Kelima, petunjuk kegiatan dapat dijadikan pedoman bagaimana kita melakukan sesuatu atau apa saja yang akan kita kerjakan. Keenam, pembangkit semangat berfungsi agar si penerima surat terdorong semangatnya untuk melakukan sesuatu. Ketujuh, gambar pribadi atau instansi, dinas, jabatan atau organisasi yang berfungsi sebagai alat ukur kepada pengirim surat. 8. Penyalur pikiran, perasaan, dan keinginan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amrianti atas penjelasannya. Baiklah, materi terakhir akan disampaikan oleh Idar. Kepada Idar saya persilahkan. Baik, saya ingin berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ingin menjelaskan materi tentang klarifikasi surat. Berdasarkan wujudnya terdiri dibagi atas kartu pos, waktu warkat pos, surat bersampul, memorandum, dan memo atau nota. Dan berdasarkan tujuan dibagi atas surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, surat susulan, surat peringatan, dan surat penagihan. Dan yang ketiga berdasarkan isi, dibagi atas surat keterangan, surat kelahiran, surat jual beli, surat permohonan, surat perintah, surat jalan, surat sakit, surat keputusan, laporan, penjelasan, usul, surat perjanjian, surat penawaran, surat pemesanan, surat panggilan undangan, surat pengantar, surat kuasa, dan surat tanda terima. Dan yang keempat berdasarkan panjang kalimat yang digunakan, dibagi atas surat pengantar, kawat atau telegram, dan surat biasa. Berdasarkan sifat terbagi, dan yang kelima berdasarkan sifat dapat dibagi atas surat pribadi, surat dinas, surat dagang, surat organisasi. Dan yang keenam berdasarkan tanggung jawab moral,
dapat dibagi atas surat biasa dan surat kaleng. Yang ketujuh, berdasarkan jumlah penerima, dapat dibagi atas surat biasa, surat edaran, dan pengumuman. Berdasarkan pengamanan surat, terbagi atas surat biasa dan surat rahasia atau konfidensial. Berdasarkan urgensi atau reaksi terhadap isi surat, terbagi atas surat kilat khusus, surat biasa, surat segera, surat tercatat, bentuk surat, bentuk resmi atau official style, bentuk balok atau block style, bentuk setengah balok atau semi block style, dan bentuk lekuk atau indented style. Sekian itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hidar atas penyampaiannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari semua presentator hari ini. Tapi sebelum saya menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan dari penulis kepada seseorang. Berdasarkan isinya, surat termasuk jenis karangan paparan sebab pengirim surat mengemukakan maksud dan tujuannya serta menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui surat. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.